Pradana 11, kita saudara. Pradana 11, kita saudara. Gasmi Jember, Jaya. Pradana 11, kita saudara. STK Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan dan salam Pancasila di seluruh Nusantara. Baik, dulur-dulur, kembali lagi dengan saya Pradana 11, kita saudara. Kali ini saya berada di kediaman saudara saya dari pencaksilat Gasmi atau istilah panjangnya Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia. Nah, biasa dikenal dengan Gasmi, dulur-dulur. Baik, dulur, langsung saja saya akan bertanya-tanya tentang pencaksilat Gasmi sendiri. Pertama, perkenalan dulu mungkin Mas dari. Perkenalkan, nama saya Denny Serawan, Leteng 2014. Rumahnya asli? Saya asli dari Andong Sari, Ambulu, Kabupaten Jember. Mas. Nama saya Danu Prayogo, saya letting tahun 2013, rumah saya juga Andong Sari. Oh, dekat artinya Mas ya? Dekat. Terus dulur, saya mau tanya tentang mungkin sejarah singkat dari Gasmi itu sendiri yang dari pusat. Silakan. Mungkin saya sedikit menjelaskan, nanti juga ada siapa tahu informasi yang saya sampaikan ini ada kurang lebihnya, nanti biar ada yang komentari di komentar juga, ya, bagaimana dari teman-teman Gasmi yang ada di seluruh Indonesia juga, ya, biar ikut komentar. Jadi kalau dari guru saya sendiri mengenai Gasmi ini, dulu ada dua periode. Yang periode pertama itu dari Kiai Haji Abdul Manaf. Beliau adalah kakek dari Gus Maksum sendiri, yang pendiri Pondok Pesantren Lirboyo yang ada di Kediri. Jadi beliau waktu itu bagaimana menumbuhkan semangat para santri untuk juga memerangi para kolonial Belanda waktu itu pada eranya Mbah Manaf, sampai kepada pada tahun itu, yaitu tahun 1915. 1915 Gasmi mulai di situ dikenalkan oleh Kiai Haji Abdul Manaf. Beliau melatih santri-santri di Lirboyo sampai pada periode kedua. Periode kedua di mana ini adalah keemasannya Gasmi sendiri, yaitu diperkasi oleh Kiai Haji Agus Maksum Jawahari. Beliau cucu dari Kiai Haji Abdul Manaf. Kiai Haji Agus Maksum Jawahari pada tahun 1965 beliau sebagai komandan penumpasan PKI waktu itu. Bagaimana di daerah Kediri, daerah Blitar waktu itu memang sangat chaos sekali mengenai PKI. Maka dari itu Gus Maksum kembali melibatkan santri untuk di seluruh, bahkan bukan santri saja tapi penduduk desa di daerah Pondok, di daerah Kediri itu dilatih pencaksilat, yaitu Gasmi. Waktu itu Gasmi masih namanya Gabungan Silat Muslimin Indonesia. Pada tahun 1966 di situ Gasmi mulai diberi nama Gerakan Aksi Silat Muslimin Indonesia.
dengan berbadan hukum di Kementerian Hukum dan HAM. Pada itu resmi tahun 1966. Sampai berjalannya waktu tahun 1970. 1970 sebagaimana Ikatan Pencaksilat Indonesia sudah berdiri kan, Ya. maka sebagai pencaksilat yang profesional juga kita harus mendaftarkan di Badan Hukum juga di IPSI. Maka dari itu GASMI tahun 1970 masuk di Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, selanjut kok bisa sampai ke Jember? Nah, yang memperakasi adalah 3 guru besar kami yang ada di Jember. Yang pertama yaitu Bapak Samsul Arifin, beliau sudah almarhum, yang ada di Sumberjo. Bapak Imam Subagi juga yang ada di Sabrang. Bapak Haji Kusnandi yang ada di Andong Sari sendiri. Jadi 3 sesepuh ini beliau dulu santri yang ada di Lirboyo. Beliau yang masih bagaimana sanatnya langsung ke Gus Maksum sebagai santri bela diri juga santri pondok pesantren. Jadi sampai tahun 1998 beliau kesini pulang sampai ada siswa, sampai jadilah Pak termasuk ketua cabang sekarang, beliau adalah siswanya Pak Haji Kusnandi dan juga Pak Samsul Arifin juga Pak Imam Subagi. Jadi seperti itu sejarahnya di Jember, Mas. Oh, jadi apa sejarahnya di Jember dari pusat kemudian ke Jember tuh masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Hubungannya. Ada sanadnya jelas. Iya, jelas. Sedetail itu berarti ya. Iya. Terus kemudian untuk proses latihannya itu biasanya sampai berapa tahun sehingga seorang siswa itu bisa disahkan menjadi seorang warga tingkat 1 terutama yang pertama. Kalau di GASMI sendiri sebenarnya tingkatan sabuk atau tingkatan warga itu tidak ada, Mas. Tetapi bagaimana seseorang yang sudah mendalami ilmu pencak GASMI ini, beliau dikatakan pendekar yang sesungguhnya adalah bahkan lebih dari, nggak dihitung tahunan. Tapi kalau karena di Jember ini kulturasi budaya juga, ya, waktu dulu Mbah Maksum juga berpesan bahwasanya kita harus mengembangkan bela diri ini tanpa ada jangkaan waktu. Tapi karena berkembangnya zaman, maka di pengurusan GASMI Cabang Jember sendiri itu minimal adalah 1,5 tahun sampai 2 tahun untuk bagaimana menempuh beberapa sabuk yang nanti bisa dijelaskan oleh Mas Denis juga mengenai sabuknya. Jadi yang dikenakan Mas Denis juga sabuk hitam juga adalah tingkat yang paling tinggi untuk di Jember sendiri, juga yang ada di Ponorogo juga seperti itu, di Blitar juga seperti itu. Kemudian dari siswa sendiri, Mas Denis, itu tingkat siswa itu ada berapa sabuk yang harus ditempuh? Ya, jadi kalau untuk tingkatan kita ada 3. Yang pertama kategori siswa baru atau polos, kemudian dia memenuhi materi, kemudian naik ke tingkat 1 sabuk putih, kemudian sabuk hijau tingkatan kedua, dan terakhir menempuh sabuk tingkatan warga itu sabuk merah. Gitu. Jadi setelah sabuk merah dari warga tadi atau pendekar tadi bisa melanjutkan ke tingkat sabuk hitam, tingkatan yang paling tinggi dengan syarat ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti itu. Tentunya untuk latihan setelah warga tingkat 1 misalkan yang sabuk merah itu, kemudian ke tingkat berikutnya sabuk hitam, apakah latihan lagi atau bagaimana? Ya. Jadi untuk di tingkatan sabuk hitam kita sudah tidak lagi mengolah kepada fisik, akan tetapi mengolah kepada raga ataupun pemikiran dari teman-teman yang sebelumnya. Bagaimana dia dalam bijak menangani masalah. Jadi yang pertama usianya harus kategorinya 20 tahun. Kemudian yang kedua aktif dalam kepelatihan. Yang ketiga pernah menjabat sebagai kepengurusan ranting. Seperti itu. Oh, berarti tingkatan-tingkatan yang dari warga pertama itu kemudian kedua harus mempunyai pengalaman yang memang betul-betul bisa dipertimbangkan untuk naik ke tingkat sabuk hitam. Oh, kemudian gini, untuk GASMI sendiri di Jember itu yang paling banyak di mana? Yang paling banyak di Jember khususnya di Rayon Ambulu atau Ranting Ambulu. Paling banyak. Paling banyak. Ya. Kemudian di GASMI sendiri untuk siswa itu ataukah dipatok setiap ranting itu berapa siswa atau bagaimana untuk seleksi masuknya itu seperti apa? Oh ya, jadi kita di sini ada 9 ranting dan 4 rayon. Ya. 3 diantaranya pondok pesantren. Kembali kepada tujuan GASMI didirikan yaitu untuk misi dakwah, Ya. yang dimana menciptakan pesilat kader yang berakhlakul karimah. Kita menerima dari berbagai usia. Contoh, jadi kita di Jember ada 3 lembaga. Yang pertama puslat atau keatletan yang kategorinya dia sebagai atlet tarung di ajang kejuaraan. Yang kedua dari Lasjaka, khusus Jember Lasjaka yaitu
yang mereka kategorinya minat bakatnya ke pencak dor atau bahasa tarinya sekarang MMA, dan yang terakhir dari Pegasus sebagai pengamanan gasmi khusus seperti itu. Dan kategorinya bagi yang mereka usia dini tetap kita tampung, tetapi kita fokuskan kepada atlet tadi dengan kemampuan keluasan dia yang masih super. Kita bentuk sedemikian rupa untuk bisa mengharumkan nama gasmi dan mengharumkan kedua orang tua mereka sendiri seperti itu. Berarti untuk latihan apakah dibedakan dari anak yang atlet dengan yang bisa dikatakan reguler lah? Ya. Disendirikan berarti. Jadi untuk kategori latihannya dari kepengurusan gasmi sendiri tetap dia mengikuti tingkatan sabuk. Ya. Tapi untuk kelembagaan dia tidak ada kriteria usia. Contoh, ketika dia sabuk putih dia harus sebelum gimana ya, tidak boleh di atas bahasanya gini. Kalau SD dia sabuk putih. Ya, SD. Jadi sabuk putih SD nggak boleh sabuk hijau seperti itu. Nanti dia sabuk hijau di kategori sekolah SMP. Nah, setelah SMP dia naik ke SMA baru bisa warga. Jadi untuk ketentuan warga SMA sudah bisa. Tetapi untuk kategori sabuk hitam harus memenuhi usia 20 tahun dulu dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh perguruan. Kalaupun dia sabuk hijau mau ke puslat, mau ke pencak dor, ya kita beri kebebasan untuk memilih lembaganya masing-masing. Berarti ada jalurnya sendiri-sendiri Ya. gitu ya. Contoh saya sebagai seorang pendekar sabuk hitam di dalam Gasmi Cabang Jember. Saya aktif dalam kepelatihan official atlet pencak silat. Ya. Ada namanya kita lembaganya puslat. Nah, seperti ini. Nanti setiap lembaga, setiap sakral akan berbeda-beda. Dia sabuk hijau, dia ikut aktif dalam pencak dor. Dia lambangnya pencak dor di sini seperti itu. Oh, ya, sebagai pembeda. Jadi ada istilahnya bidan lah, bidan. Bidang minat dan bakat keilmuan. Ya. Jadi ini dulu, di Gasmi itu juga ada bidangnya masing-masing. Mungkin ini apanya di Jember atau di pusat sendiri atau di Ponorogo, apa sama, apanya di Jember saja? Ya, kalau kita terkait kelembagaan Gasmi se-Indonesia pun sama. Oh, sama. Tetapi namanya lembaga tiap kabupaten terkadang beda. Ya. Contoh di luar Jember Terkadang juga mesti ada perbedaan ya, Mas. ya. Terkadang ranting ini dan ranting satunya juga mungkin ada perbedaan. Makanya mungkin di Gasmi juga ada namanya persamaan juga ada. Ada. Oh, juga ada. Berarti sama dulur. Jadi sebenarnya semua tidak itu tujuannya sama. Jadi mengolahragakan masyarakat dan masyarakat kan olahraga. Jadi seperti itu. Terus kemudian gini, di Gasmi sendiri, Mas, terutama di Jember, apakah ada patokan usia untuk disahkan menjadi seorang warga? Misalkan paling kecil itu berapa? Gitu. Silakan Mas. Jadi kalau di Gasmi sendiri mengenai usia itu minimal 17 atau 16 tahun. Sebab dimana itu kematangan seseorang dalam dia menuju ke dewasa. Sebab ketika anak-anak takutnya dia sudah dijadikan jadi anggota atau warga tadi, dia tidak bijaksana dalam menyikapi suatu permasalahan atau pengambilan keputusan. Jadi diusahakan ketika umur sudah matang maka boleh diwargakan. Tapi saya juga menambahi tadi Mas Denis tadi bilang bahwasanya kelembagaan yang ada yang disebut puslat atau lasjaka atau Pegasus tadi itu hanya ada di Jember. Tapi kalau mengenai tentang hal apa yang ada di luar sana, paguyuban atau mengenai lembaga-lembaga yang di luar itu banyak juga. Di setiap cabang Gasmi pun di mana-mana juga menggunakan nama lembaganya sendiri. Tujuannya adalah untuk inilah pencak dor yang dimana Gasmi adalah terkenal dalam pencak dor di Lirboyo. Maka dari itu setiap kabupaten mengirimkan atlet-atlet pencak dornya untuk bertarung ketika di Lirboyo ada acara Akhirusana atau acara haulnya Gus Maksum. Maka di situ kelihatan ini Gasmi dari Jember, ini dari Ponorogo, ini dari Blitar, ini dari Kediri atau bahkan ini dari Genggong Probolinggo. Ya. Jadi di situ lembaga di setiap kabupaten itu memiliki ciri khas. Tujuannya adalah bagaimana identitas dari setiap kabupaten. Jadi seperti itu, Mas. Oh, jadi pencak dor sebenarnya tujuannya seperti itu, Mas. Iya. Soalnya saya itu selama ini juga bertanya, pencak dor itu sakralnya kok merah-merah, berarti punya Gasmi. Terus kemudian alur tujuannya itu kemana? Ternyata seperti itu. Anggaplah silaturahmi pendekar. Nah, anggaplah aksennya. Ya, aksennya para pendekar. Bahkan di semua perguruan juga boleh ikut. Di situ ajang bagaimana seseorang, saya sudah bela diri, sudah belajar.
ya udah monggo. Jadi di atas lawan di bawah kawan kalau gitu. ya kalau pencak dor bilang seperti itu. Jadi setelah selesai pencak dor ya sudah kita makan bareng gitu. Selesai ya sudah, guyup rukun, tidak ada permusuhan dan sebagainya. Ya itu sebenarnya mau saya tanyakan seperti itu kok. Ini acaranya anak Gasmi lah bisa kan seperti itu, tapi kok ada pencak silat yang lain di bawah, bahkan banyak bendera-bendera yang berbeda kok. Oh berarti memang sistem keluargaannya bagus, jadi tidak pakem ini pencak dor, pencak Gasmi sendiri ternyata. Nah, jadi terbuka untuk pencak silat yang lain. Jadi tapi kalau di atas ring itu memang seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi apa tarung bebasnya? Bebas. Ya bisa dikatakan kalau sekarang yang marak MMA lah. Ya. MMA ya betul. Terus kemudian pencak dor sendiri itu apa yang menciptakan dulu itu memang dari pendiri atau pengembangan dari pengasuh-pengasuh yang sepuh-sepuh dulu? Mas ini setahu saya jawab. Oke, jadi kalau untuk pencak dor sendiri memang dari Gus Maksum awalnya kan untuk membekali para santri memberantas PKI. Oh gitu. Lewat ajang pencak dor ya seperti latihan lah. Jadi dari awalnya memang Gus Maksum sendiri sudah memberikan ilmu-ilmu bela diri yang kategorinya tanding secara langsung seperti itu. Jadi untuk kepengurusan sekarang hanya tinggal melanjutkan acara-acara seperti itu. Sudah budaya, Mas. Budaya dari pondok pesantren tradisi juga. Lah ya bisa dikatakan tradisi. Ya memang kebetulan Gasmi juga di situ sebagai embrionya awal, Mbah Maksum juga Mbah Yai Abdul Manaf. Bisa dikatakan pencipta pencak dor lah dari Gasmi itu sendiri. Oh jadi seperti itu. Saya soalnya dulu juga pernah dengar, panjang pendekar melo pencak dor. Nah dulu nggak pernah tahu. Yang saya tahu itu pencak dor ya cuma dipakai ring yang pagarnya bambu, terus kemudian yang di dalam situ hanya para pendekar-pendekar yang memang dipilih dari rantingnya masing-masing, jadi seperti itu. Oh berarti emang pengembangannya dari Gasmi sendiri pencak dor. Untuk melestarikan budaya para sesepuh, para leluhur dulu. Jadi seperti itu, Mas. Ya memang tidak terstruktur secara kelembagaan yang ada di Surabaya, tapi enggak. Tapi itu bahwasanya kita mempunyai ciri khas sendiri gitu, dari perguruan yang lain, entah dari apapun lah. Ya, itu adalah ciri khas dari kami juga gitu. Untuk meneruskan budaya leluhur dari Gasmi sendiri. Berarti termasuk mencintai tradisinya sesepuh-sesepuhnya. Terus kemudian dari Gasmi sendiri, Mas, yang ada di Jember ini, ketika ada istilahnya kumpulan IPSI lah, itu selalu aktif atau seperti apa di Jember sendiri? Jadi untuk terkait IPSI, alhamdulillah dari Jember beberapa dari kepengurusan kita inti ada yang masuk kepada kepengurusan IPSI Jember. Oh, iya. Sebagai wasit juri misalnya seperti itu. Bahkan kemarin kejuaraan internasional kami juga mengirimkan satu pelatih untuk bisa menjadi wasit juri di sana. Jadi terkait perkembangan IPSI, Gasmi terus terpantau lewat kepengurusan yang terjun ke IPSI tadi, seperti itu. Anggaplah punya orang dalam lah seperti itu ya. Tapi emang tidak bisa dipungkiri setiap pendekar pencak silat pasti ada orang dalam dari pengurusan itu sendiri. Oh jadi seperti itu. Dari Gus Maksum sendiri, mungkin dari Mas ini ada yang bisa menjelaskan dulu sejarahnya Gus Maksum mendirikan Gasmi ini sendiri seperti apa? Kayak misalkan dari saya yang Suro mendirikan Setiati dulu pernah ikut ini, kemudian berkelana di sini seperti itu. Mungkin dari Mas mungkin saya jelasin dulu, nanti Mas juga bisa menambahin. Jadi kalau sepengetahuan saya yang sudah dijelaskan oleh sesepuh, waktu 2013 saya masih ingat diundang Mbah Latif ke Jember untuk melatih angkatan saya terutamanya. Dia juga menjelaskan bagaimana Mbah Latif ini adalah tangan kanan dari Gus Maksum sendiri. Jadi ketika Gus Maksum berkelana mencari ilmu Nusantara, beliau mengikuti. Jadi Gus Maksum backgroundnya juga mempunyai pencak silat juga banyak, termasuk juga Cikalong, juga terus yang ada di Banten. Jadi beliau juga banyak pencak silatnya diikuti pada masa lalunya beliau, sampai dia berkelana ke Nusantara, bertemu para pendekar, sharing, bahkan juga bertarung. Jadi Gus Maksum tidak hanya satu perguruan yang dia ikuti, tapi begitu banyak gitu loh. Ketika sudah terangkum,
Maka terciptalah juga Gasmi dari kakek beliau juga. Jadi diterusin juga sama beliau Gus Maksum. Jadi sampai terjadinya Gasmi ini. Jadi setelah beliau saya latihan dari berbagai perguruan, sebelum menciptakan Gasmi sendiri mas, beliau juga sowan kepada para kiai terlebih dahulu, minta persetujuan bagaimana pertimbangannya. Alhamdulillah disetujui dan terciptalah Gasmi ini tadi, seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Memang kalau yang namanya pendiri pencaksilat, yang pasti dulunya juga merasakan banyaknya pahit manisnya gerak lah, gerak lahir. Iya. Jadi istilahnya kita memang harus meneruskan perjuangannya beliau-beliau itu. Terus kemudian di Gasmi sendiri mas, untuk di kepengurusan di Jember, apakah ada yang dikhususkan, misalkan ketua cabang, terus kemudian ke bawah itu siapa saja? Oh, struktural. Jadi gini, di Gasmi cabang Jember sendiri memang mempunyai ketua umum. Oh, ketua umum. Mempunyai ketua umum, juga mempunyai wakil ketua umum, wakilnya ada 4 ya maksudnya. Ya. 4, beliau juga membidangi di setiap bidang yang ada di pengurusan Jember. Misalkan saya di sini menjabat sebagai kepala bidang keorganisasian. Yang dimana saya sebagai kepala bidang keorganisasian, saya juga dipantau oleh wakil ketua umum. Wakil ketua umum 1, bagaimana bidang keorganisasian beliau yang membimbing saya tentang keorganisasian. Jadi mandat keorganisasian atau apapun itu wakil ketua umum 1 juga menginstruksikan kepada saya juga sharing kepada beliau bagaimana keorganisasian yang ada di Gasmi yang ada di cabang Jember ini juga berjalan gitu loh. Jadi tidak hanya kita pintar dalam bela diri, tapi kita juga belajar berorganisasi dengan baik. Jadi seperti itu mas. Jadi ada juga Pak Denis ini juga sekretaris umum juga. Jadi beliau sekretaris umum, ada wakilnya sekretaris umum juga. Jadi di setiap ranting itu ada perwakilan, misalkan dari saya. Jadi ada perwakilan seksi bidang keorganisasian, ada perwakilan seksi bidang seksi humas atau dan yang lainnya juga. Jadi kami ada struktural juga mas di Jember khususnya. Terus di ranting juga sama kepengurusannya mas. Dalam arti di cabang ada keorganisasian. Ya. Ketuanya organisasian Mas Danu. Ya. Anggota keorganisasian ini adalah ketua-ketua rantingnya tadi. Oh, seperti itu. Jadi gitu. sinkron terus informasi yang Iya. masuk satu komando seperti itu mas. Kemudian untuk pengesahan warga ya, kembali ke warga. Pengesahan warga itu biasanya kalau di Gasmi sendiri itu disahkan di bulan apa? Silakan mas. Jadi kalau di Gasmi sendiri itu rata-rata pengesahan itu di akhir tahun mas. Oh, di bulan Desember. Akhir tahun Jawa atau akhir nasional? tahun nasional. Oh, nasional. Nah, jadi bagaimana kalau di Jawa atau di Hijriah mungkin sekitar Maulud. Oh, Maulud. Maulud kalau enggak ya sebelumnya Maulud. Jadi bagaimana agar tidak sesuai dengan ya kita punya ciri khas masing-masing Ya, kan. Tidak harus semuanya sama. Sama. Tujuannya adalah yang penting adalah bagaimana Pancasila ini juga berkembang dengan baik, juga sesuai dengan apa kultur budaya kita, yaitu dari pondok pesantren kan gitu. Jadi 1 tahun ya sekali pengesahan dari Gasmi sendiri di Jember. Setiap akhir tahun umum pada tahun umum lah kalau saya masukkan. Ya, betul. Berarti jadi gini lur, yang namanya perbedaan tuh jangan sampai dijadikan sebagai pembeda, tapi perbedaan dijadikan sebagai satu kesatuan. Jadi perbedaan itu indah. Makanya kita Indonesia punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, benar. Berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Jadi jangan ini berbeda terus kemudian kita bermusuhan. Jadi bukan seperti itu. Perbedaan dijadikan sebagai satu kesatuan. Nah, saya juga belajar dari saudara-saudara Gasmi di sini, pasti ada yang namanya perbedaan. Terus kemudian mas, kalau Maulud berarti kan karena dari kawasan pondok pesantren mas ya, kalau Maulud kan mesti libur jadi dibuat kenaikan tingkat. dibuat kenaikan tingkat. Oh, jadi seperti itu. Memang berarti ilmu kepesantrenannya itu memang ditanamkan betul. Sekalian juga memperingati Kanjeng Nabi juga. Oh iya, betul. Sisi positifnya juga di situ. Berarti di samping gerak lahirnya, gerak batinnya juga juga diperdalam juga.
Baik dulur, itu tadi bincang-bincang saya dengan Dulur Gasmi dari perwakilan Jember. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa yang belum subscribe, like dan share agar membantu channel ini semakin berkembang lagi. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.